Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Eri Agatha. Kali ini kita mau belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Tapi sebelumnya, please buat teman-teman, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman. Kali ini kita mau belajar bareng tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kecepatan, jarak, dan waktu ini sangat sering keluar di setiap ujian-ujian, baik ujian SKD, CPNS, SKB-nya, maupun di ujian-ujian masuk perguruan tinggi. Jadi ini sudah sangat umum dan pasti langganan setiap kali ada ujian-ujian. Nah, kita langsung aja bagaimana cara ataupun rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Yang pertama, kecepatan yang disimbolkan dengan simbol huruf V. Untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana S merupakan adalah jarak dan T merupakan waktu atau lama perjalanan mencapai tujuan A ke B. Jadi untuk mencari kecepatan adalah V sama dengan S per T. Kemudian yang kedua yaitu jarak yang disimbolkan dengan S. S sama dengan V dikali T. Kita langsung lihat rumus yang di atas ya. S sama dengan V dikali T, yaitu rumus jarak. Kemudian waktu. Waktu ataupun disimbolkan dengan T sama dengan S per V, yaitu jarak dibagikan dengan kecepatan rata-rata ataupun kecepatan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja bahas soal-soalnya aja ya, supaya lebih jelas penggunaan rumus tersebut. Kita langsung ke soal yang pertama, yaitu Tarno mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ia berangkat dari Bandung pukul 5 WIB menuju Jakarta dan tiba pada pukul 8 WIB. Berapa jarak yang ditempuh Tarno? Jadi yang ditanya itu adalah S-nya ya, atau jarak. Option A 320 km, B 280 km, C 340 km, D 240 km, dan E 380 km. Jadi sangat gampang ya, kita tinggal masukin rumusnya aja. Jawab. Tadi kan ya diketahui itu ada V-nya sama dengan, lihat V-nya 80 km per jam. 80 km per jam. Kemudian yang diketahui lagi ada waktu. Waktunya tadi kan ada jam berangkat jam 5, tiba jam 8, berarti TA atau T awalnya ya. TA sama dengan tadi jam 5 ya. Kemudian T tiba atau TB, dia nyampe kan jam 8 ya, jam 8. Jadi kita cari dulu sebenarnya berapa lama perjalanannya, atau T-nya berapa lama. Gampang ya, kita tinggal kurangin aja. Jam 8 kan tibanya, dikurang
jam 5 kan berangkatnya. Jadi lama perjalanannya itu adalah 3 jam. Paham lah ya sampai di sini, yaitu jam 8 dikurang jam 5. Itulah lama perjalanannya. Jadi bergampang nyari jaraknya atau S-nya berapa katanya kan. Yang ditanya S-nya. Jadi S sama dengan, masih ingat rumusnya? S sama dengan, ya, S sama dengan V dikali T ya. Jadi S sama dengan V nya tadi berapa? Kita lihat 80 km per jam kali berapa lamanya? 3 jam. 3 jam ya. Sorry ya guys, typo. Jadi S nya berapa ya? Tinggal dikalikan aja. 3 kali 8 berarti 240 kilometer. Kenapa kilometer? Jamnya mana? Karena jamnya ini sama ini habis ya. Kalau jam dibagi jam kan 0. Jadi sisa kilometernya. Jadi jaraknya 240 kilometer. Ada nggak? Kita lihat dulu opsinya. A, B, C, ya, D. Jawabannya 240 kilometer. Oke, itu untuk soal nomor 1 atau soal pertama. Jawabannya jaraknya adalah 240 kilometer. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jarak antara Jakarta ke Bekasi adalah 60 km. Rani berangkat ke Bekasi pukul 8.30 WIB dengan sepeda motor. Kecepatan rata-rata Rani adalah 40 km per jam. Pukul berapa Rani sampai di Bekasi? Jadi yang ditanya T tibanya, karena kan T berangkatnya sudah ada ya. A 9.30, B pukul 9, C pukul 10, D pukul 10.30, atau E ya pukul 11. Jadi kita langsung jawab aja ya, jawab. Nanti teman-teman bisa ngerjainnya lebih simpel ya. Ini biar lebih paham aja saya jabarkan. Yang diketahui kan jarak ya. Jarak sama dengan S. Oke, S nya berapa? 60 km. 60 km. Kemudian T nya, T tiba. Oh, T berangkatnya ya, T awal ya. TA nya pukul 8.30. Kemudian kecepatan atau V-nya 40 km. Ini soal nomor 3 ya. V sama dengan 40 km per jam. Oke. Ditanya berapa T tiba, itu TB ya, TB ya kan? Kalau berapa si Rani sampai di Bekasi? Gampang, kita cari dulu rumusnya. T masih ingat teman-teman? T sama dengan S per V. Yes, jadi T sama dengan S nya tadi berapa? 60. Kok di sini 60 km dibagi 40 km per jam.
Jadi kilometer per kilometer kan habis ya, jadi nanti satuannya adalah jam. Paham lah ya sampai situ ya, kenapa satuannya jam. Kemudian 60 dibagi 40 kan kita tahu 6 bagi 4 kan bisa 1,5 jam ya. Nanti bisa teman-teman bagikan sendiri bahwa 60 dibagi 40 itu sama dengan 1,5 jam atau setengah jam. Ini sama dengan 1 jam 30 menit. Kan dia 1,5 jam sama 1 jam 30 menit ya. Dari mana kok bisa? Ya 0,5 jam sama dengan 0,5 dikali 60 berarti 30 menit. Nah, kita udah tahu nih waktu atau lamanya keberangkatannya si Rani tadi, yaitu selama 1 jam 30 menit. Yang ditanyakan jam berapa dia tiba gitu. Ya udah tinggal kita tambahin aja. Berangkatnya T tiba TB sama dengan T berangkat. Nah ini TA atau T berangkat ditambah T. Jadi TB sama dengan kok typo banget sih gua, 8.30 ditambah 1.30 ya. Ini 1 jam 30 ya. Hasilnya berapa? Gampang lah ya, tinggal jumlahin aja ya nggak guys. Tinggal dijumlah aja, berarti pukul 10. Jadi si Rani itu tiba pukul 10 karena waktu perjalanannya itu selama 1,5 jam. Dia berangkat jam 8.30, lama perjalanannya 1 jam 30, jadi dia tiba jam 10. Ada nggak ya? Yap, ada. Jadi jawabannya adalah C untuk soal nomor 2. Sampai di sini paham lah ya teman-teman ya, gampang kok. Yang penting kita hafal rumusnya, kita tahu waktu berangkat dan waktu tibanya berapa lama keberangkatannya, yang penting kita paham. Kemudian kita mau lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu bus trans berangkat dari kota. Ini kota ya, kok koras sih. Dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jarak A ke B sejauh 180 km. Jika bus tiba di kota B pukul 14, jam berapa bus trans berangkat? Nah, kebalikannya dari soal nomor 2 tadi ya. A pukul 12, B 12.25, C 11.45, D 11.25 atau E 12.45. Sama seperti yang di atas, kita cari dulu apa yang diketahui. Kan diketahui bahwasanya kecepatannya 80 dan jaraknya 180. V sama dengan 80 km per jam. Kemudian S sama dengan 180 km dan T tiba ya, T tiba atau TB ya, TB sama dengan
pukul 14. Yang ditanya jam berapa dia berangkat. Yang ditanya TA-nya berapa. Ya kan guys. Oke, kita cari langsung. T sama dengan, rumusnya masih sama seperti yang tadi ya. T sama dengan S per V. Jadi T sama dengan S-nya tadi berapa? Masih ingat? 180 dan V-nya 80. 180 dibagi 80. Berapakah itu teman-teman? Ini bisa 2 ya. 2 kali 8 16 20 bagi 8 bisa 2 ya. 16 40 bagi 8 bisa 5. Jadi T nya 2,25 jam. Oke, untuk lebih paham nanti teman-teman bisa kalkulator atau hitung sendiri ya. Kalau hasil dari 180 dibagi 80 adalah 2,25 jam. Ini 2,25 jam ini sama dengan 2 jam ditambah 0,25 jam. Ya, biar nanti nggak salah, kita harus ubah dulu ke waktu. Jadi ini sama dengan 2 jam ke jam kan ya, tetap 2 jam ya. Tetap 2 jam ya. Nah, 0,25 jam ini berapa gitu. Jadi kita ubah ke menit aja ya. Jadi 0,25 jam diubah ke menit berarti dikali 60 ya. Teman-teman bisa hitung bahwa 0,25 dikali 60 itu sama dengan 15 menit. Wow, jadi huruf besar kan jadinya. Oke, inilah T-nya. Jadi kalau ditanya pukul berapa berangkatnya, ya udah kita tinggal kurang ya enggak. TA sama dengan TA sama dengan TB dikurang T. Ya enggak sih teman-teman? Paham lah ya sampai di sini. Tiba pukul 14 dikurang 2 jam atau ya 2 jam 15. Yaudah tinggal dikurang deh. Berapakah itu? Berarti dia adalah 11,45. Masih ragu? Kenapa 11,45? Ya jumlahin aja. 11,45 tambah 2,15 pas nggak 14? Pas ya. Jadi berangkatnya itu pukul 11.45. Busnya berangkat pukul 11.45. Ada nggak di pilihan jawabannya? Yap, ada. Jawabannya di C, 11.45. Oke. Sampai di sini paham ya teman-teman ya, gampang. Yang penting kita sudah hafal rumusnya kecepatan. V sama dengan S per T, T sama dengan S per V, ya kan? S sama dengan V dikali T. Itu sih rumus dasarnya dan ini sangat sering banget keluar. Semoga teman-teman bisa paham dan bermanfaat juga buat teman-teman. Bagi teman-teman juga yang mau menghadapi ujian atau persiapan ujian nanti, semoga bermanfaat.
dan semoga sukses di setiap ujian ataupun pekerjaannya. Sampai di sini teman-teman pembahasan kita tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Semoga untuk selanjutnya kita bisa bahas topik lain lagi yang berhubungan dengan hitung-hitungan juga yang sering keluar di setiap ujian. Oke, sekian dulu video kita belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa di support, subscribe, like, and share ya teman-teman. Terima kasih. Yeay, super mudah.